Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bunda Vima. Mohon maaf saya terlambat mengupload video saya karena kesibukan saya yang luar biasa padatnya. Ya, mohon dimaklumi teman-teman dengan kegiatan saya yang kadang-kadang saya bisa ngupload, kadang-kadang nggak bisa ngupload video. Kemudian lagi, saya juga akan menjelaskan kenapa Bun tidak disertai dengan foto-foto lama sebagai bukti. Bukannya nggak mau teman-teman, ingin sebenarnya. Tetapi saya itu nggak menyimpannya di Google Foto sehingga ya hilang. HP nggak ada ya foto juga hilang. HP nggak ada, videonya juga hilang. Jadi ya itulah keteledoran saya selama ini. Makanya saya hanya bisa hanya bisa menceritakan kisah-kisah kucing saya ini. Kalau misalnya memang ada pertinggalnya ya saya akan menguploadnya di video saya. Kali ini saya akan menceritakan kucing saya yang saya beri nama Cleo. Cleo ini adalah kucing rescue juga, dia jenis ras. Saya ketemu Cleo itu sekitar berapa tahun yang lalu, sudah dewasa, dan keadaannya seperti biasa kurus, lunglai, dan sangat dehidrasi pada saat itu. Lalu saya bawa pulang, saya beri makan. Setelah 1 minggu di rumah saya kaget teman-teman. Saya pikir dia tuh nggak hamil. Jadi karena nggak ada tanda-tanda hamil, perutnya tuh memang kempes sangat-sangat kurus. Mungkin kurang lebih 2 kilo berat badannya. Dan kenapa saya tahu dia hamil? Jadi pulang saya kerja, saya masuk ke rumah di halaman belakang, dia ternyata melahirkan anaknya di bebatuan belakang rumah saya. Dan saya kaget, benar-benar kaget, ternyata lahir anaknya dan kami beri nama Jill. Alhamdulillah Jill ini sampai sekarang sehat walafiat dan hanya satu memang anak yang dilahirkan Cleo ini. Dan Cleo saya tidak berani memberikan obat cacing. Kenapa? Pertama, dia baru melahirkan, anaknya masih sangat kecil. Saya takut kenapa-kenapa karena saya tahu juga dari dokter hewan bahwa saat kucing yang baru lahir atau kucing yang sedang hamil jangan diberikan obat cacing. Kasihan kucingnya. Jadi tidak dibenarkan bagi para cat lover untuk memberikan obat cacing kepada kucing yang hamil ataupun saat kucing baru melahirkan. Jadi kapan Bun boleh diberikan? Jadi diberikannya itu setelah anak yang baru lahir ini usia 2 bulan. Mungkin teman-teman juga bertanya, Bun, gak takut apa ya kena rabies? Jadi yang menurut pengalaman saya, kucing kena rabies itu memiliki ciri-ciri yang sangat khas. Tapi saya memang belum pernah ketemu ya teman-teman, karena menurut cerita, menurut pengetahuan yang saya dapat dari dokter hewan, dari vet, bahwa virus rabies ini bisa mengenai semua binatang mamalia. Ciri-cirinya ada gangguan saraf dan otot. Juga ciri-cirinya terjadi kelumpuhan otot pada tenggorokan dan rahang teman-teman. Dan kemudian nampak dehidrasi, tapi dia tidak bisa minum. Kenapa dia nggak bisa minum? Dia takut air atau dinamakan hidrofobia. Memang begitulah perilakunya. Perilakunya juga agresif yang tiba-tiba bisa menyerang si pemilik kucing ini. Kalau kucing liar, kalau kucing liar saya belum pernah ketemu ya teman-teman, karena yang saya ketahui kalau kucing sakit itu biasanya dia akan mencari tempat yang sepi menyendiri. Apalagi kucing kena rabies ini nggak mau dia dengan cahaya, dia nggak selalu mencari tempat yang tersembunyi dan gelap. Dan kalau kena air dia akan terjadi kejang-kejang, kurang nafsu makan juga. Jadi bagaimana kucing-kucing kita itu agar terhindar dari virus rabies? Memang jalannya adalah memberikan vaksin rabies atau vaksin F3 dan F4. Silakan konsultasikan kepada vet dokter hewan teman-teman semua. Kemudian perbaiki imun kucing dengan memberikan vitamin. Lalu apalagi Bun? Nah, ini juga bagi yang memelihara kucing, batasi main keluarnya gitu loh, agar
tidak kena gigit dengan binatang-binatang sekitar yang binatang mamalia juga yang takutnya terkena virus rabies. Cuman itu ya teman-teman yang saya ketahui, tidak banyak. Mungkin jika ada teman-teman para medis di klinik hewan atau vet yang menonton video saya berharap bisa memberikan ilmunya melalui komen di video ini. Kita kembali lagi sama kisah Cleo ya teman-teman. Jadi Cleo ini setelah anaknya lahir, Cleo sempat diare. Jadi saya serba salah juga teman-teman. Kenapa demikian? Cleo baru melahirkan tapi tidak bisa diberi obat cacing. Ya, saya berikan aja rebusan ayam. Mudah-mudahan Cleo tidak diare. Dan alhamdulillah memang akhirnya Cleo tidak diare, cuman pupnya sedikit lembek saja. Setelah itu si Jill anak Cleo ini berusia 1,5 bulan. Saya pulang kerja, saya kaget. Jadi kelihatan di ekornya bergelantung seperti pitanya anak-anak kecil kalau dipitain teman-teman, lebarnya sekitar 1 cm kurang dikit lah gitu, warna putih, terus benar-benar seperti renda. Saya kaget, bergelantungan dari anusnya gitu. Dan saya belum pernah melihat yang kayak gini teman-teman. Yang saya pernah lihat kucing cacingan itu seperti seperti kawat putih, cacing putih gitu. Tapi kalau ini enggak, pipih, tipis. Maksudnya memang pipih, gepeng, tapi panjang dan seperti renda. Lalu saya ambil handscoon, saya tarik pelan-pelan. Wih, sangat panjang teman-teman. Saya aja sebenarnya agak geli pada saat itu, tapi karena kasihan ngelihat Cleo, saya tarik pelan-pelan dan alhamdulillah keluar. Tapi saya merasa khawatir, kayaknya nggak keluar semua karena kayaknya putus sama saya. Terus saya konsultasi sama vet, dokter hewan saya, terus dokter hewannya bilang, ya itu memang jenis cacing juga Bunda, begitu dokter bilang, itu memang jenis cacing juga. Tapi saya tanya lagi, boleh nggak dok saya berikan obat cacing yang biasa diberikan untuk kucing? Ya maaf teman-teman, saya sedikit memberikan, bukan maksud iklan ya teman-teman, saya berikan obat cacing yang khusus kucing, yaitu Drontal Cat. Jadi saya khawatir karena yang namanya cacing itu kan ya bertelur ya, makin banyak. Tapi dokternya bilang sabar dulu Bun, karena anak Cleo ini masih belum mencapai 2 bulan. Saya sabar nunggu teman-teman. Begitu si Jill anak Cleo ini 2 bulan, langsung saya berikan Drontal. Dan catatan bagi teman-teman, yang saya tahu pengetahuan ini dari vet, bahwa obat cacing Drontal khusus kucing ini diberikan 1 tablet untuk berat kucing yang 4 kg. Jadi jika berat kucing 2 kg berarti setengah tablet. Kalau berat kucingnya pas 1 kilo berarti 1/4 tablet. Jadi dipotong ya teman-teman. Kalau kitten bagaimana Bun? Ya kalau kitten kalau belum mencapai 1 kilo saya berikan Combantrin sirup 0,1 mili. Kalau sudah dia mencapai 1 kilo, saya berikan Drontal. Dan kapan diberikan obat cacingnya? Ini kalau saya ya teman-teman, kalau saya memberikannya memang 1 bulan sekali atas saran dokter hewan. Jadi setelah Cleo diberikan obat cacing tersebut, alhamdulillah setelah 1 minggu kemudian pupnya Cleo, BAB-nya tidak ada lembek sama sekali dan mulai membaik. Dan Cleo ini makin lama makin gendut teman-teman. Akhirnya makin bagus, bulunya juga makin bagus. Yang tadinya bulunya itu kelihatan jarang-jarang. Ya begitulah namanya juga dia, walaupun ras dia kucing telantar. Saya tidak tahu berapa lama dia telantar di jalanan. Dan tidak ada yang unik bagi Cleo, cuman saya sangat bersyukur Allah mempertemukan saya dengan Cleo ini. Hanya Cleo ini kalau dekat saya dia suka tidur,
di pangkuan paha saya. Itu saja Cleo teman-teman. Baiklah teman-teman, cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang kucing saya yang saya beri nama Cleo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi dengan kisah kucing saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.